Halo, berjumpa kembali bersama saya Risaryani dari SMK Negeri 2 Morotewe. Pada kesempatan ini saya kembali berbagi materi untuk pendidikan agama Katolik untuk kelas 10 tingkat SMA SMK tentang tradisi. Sebelum kita melanjutkan pada materi, kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu atas segala rahmat yang kami terima, terutama agar kami mampu belajar bersama. Kami mohon padamu ya Tuhan untuk menerangi akal budi kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin mencoba mengenal Yesus melalui tradisi suci yang Engkau wariskan kepada kami melalui para rasul dan penerusnya. Semoga dengan ini iman kami semakin dikuatkan satu sama lain. Berilah pula kami kekuatan dan semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin dan tekun. Bantulah kami selama proses pembelajaran ini supaya semua perhatian kami sepenuhnya tertuju pada ajaran-Mu dan jauhkanlah kami dari segala godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun tujuan pembelajaran dari materi tradisi ini adalah sebagai berikut. Peserta didik mampu memahami tradisi suci sebagai salah satu sumber untuk mengenal Yesus dan dasar iman Kristiani, serta bersikap responsif dan proaktif dalam mengembangkan ajarannya sehingga semakin mencintai tradisi dan menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran yang secara turun-temurun diwariskan dari nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki tradisi sendiri-sendiri. Tradisi berkembang dan diteruskan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Dalam perkembangan selanjutnya, tradisi tersebut tentu saja mengalami perubahan dan perkembangan. Beberapa tradisi sering juga hilang karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, namun pada banyak suku atau etnis pada umumnya masih memelihara tradisi tersebut. Tradisi dalam masyarakat pada umumnya dilaksanakan oleh masyarakat, hanya didasarkan atas cerita lisan dari nenek moyang yang sebelumnya. Meskipun demikian, kita harus mengakui bahwa ada juga tradisi yang disampaikan secara tertulis. Satu, tradisi dalam gereja Katolik. Gereja senantiasa melestarikan dan meneruskan hidup, ajaran, dan ibadatnya dari generasi ke generasi. Tradisi ialah proses penerusan atau komunikasi iman dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, atau penyerahan, penerusan, dan komunikasi terus-menerus. Tradisi bukanlah sesuatu yang kolot dari zaman dahulu, melainkan sesuatu yang masih terjadi sampai sekarang. Dalam gereja Katolik, tradisi zaman gereja perdana menjadi inti pokok untuk tradisi berikutnya. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru yang terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 20. Dari sebagian tradisi itu ditulis,
yang sekarang kita kenal sebagai kitab suci Perjanjian Baru yang ditulis dengan ilham Roh Kudus dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan, terus mengajarkan kebenaran demi keselamatan kita. 2. Contoh tradisi ajaran iman Gereja Katolik. Dalam kitab suci kita tidak menemukan syahadat, tetapi apa yang terungkap dalam syahadat jelas dilandaskan pada kitab suci. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari buah karya tradisi, yaitu syahadat. Kita coba membandingkan dua syahadat, yaitu syahadat para rasul atau dikenal dengan syahadat singkat dan syahadat dari Konsili Nisea atau syahadat panjang. Syahadat para rasul atau syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Syahadat Nisea atau syahadat panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Dan menjadi manusia, ia pun disalibkan oleh kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Dari perbandingan antara kedua rumusan syahadat tersebut, kelihatan bahwa kedua syahadat berbeda. Perbedaan itu menyangkut terutama rumusan berikut. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita.
Yang lain juga berbeda rumusannya, tetapi isinya kurang lebih sama. Dua syahadat tersebut adalah ajaran gereja yang berasal dari tradisi. Syahadat pendek lebih tua dari syahadat panjang. Syahadat yang panjang muncul disebabkan munculnya ajaran-ajaran sesat, yaitu ajaran yang tidak mengakui kemanusiaan Kristus dan yang tidak mengakui kealahan Kristus. Maka dirumuskan syahadat secara lebih lengkap dalam syahadat panjang. Ditekankan bahwa Yesus sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Kitab suci dan tradisi merupakan tolak ukur iman gereja. Kitab suci bersama tradisi merupakan tolak ukur iman gereja. Itu berarti iman gereja secara keseluruhan maupun iman gereja dalam arti sikap masing-masing diukur kebenarannya oleh kitab suci bersama tradisi. Sebelum kita mengakhiri penyampaian materi ini, kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih berkat-Mu yang senantiasa tercurah pada kami. Dan terima kasih atas tradisi yang telah Kau wariskan kepada kami. Kiranya ini semua dapat menambah iman kami akan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah penyampaian materi untuk hari ini tentang tradisi untuk anak-anak sekalian di kelas 10, tingkat SMA dan SMK. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.